يا فاطمة الزهراء الله أكبر. Portas. Oh, shit. Corre. Selama beberapa pekan perang berlangsung, sudah berapa banyak kebohongan yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu kebohongan besarnya adalah mengklaim bahwa kekuatan militer Iran telah berhasil dilumpuhkan. Namun kenyataannya rudal-rudal dan drone Iran sampai hari ini dilaporkan masih memberikan kerusakan serius di Israel dan juga kepentingan AS di Timur Tengah. Bahkan lebih dari itu, Iran bisa dikatakan sudah sangat siap dalam perang langsung dengan AS Israel. Terbukti Iran dilaporkan secara aktif mempersiapkan serangan terhadap Pulau Kurd, termasuk memasang jebakan jika terjadi invasi darat oleh Amerika Serikat maupun Israel. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Trump terus berbohong? Apakah perang kini lepas dari kendalinya? Operation True Promise 4 atau OTP-4 bukan konflik yang lahir mendadak. Ini merupakan lanjutan fase panjang dari perang bayangan yang sekarang berubah menjadi benturan terbuka. Bahkan 9 hari sebelum serangan besar meledak, Iran telah mengirim surat resmi ke PBB berisi peringatan bahwa bila mereka diserang, seluruh pangkal militer, fasilitas, dan aset musuh di kawasan akan diperlakukan sebagai sasaran sah. Jadi ketika serangan itu benar-benar datang, Iran tidak memandangnya sebagai kejutan, melainkan sebagai tanda untuk menjalankan rencana yang sebelumnya sudah mereka siapkan. Dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi konflik naik sangat tajam. Serangan terus datang silih berganti tanpa jeda, menunjukkan bahwa OTP-4 sudah berjalan cukup lama dan kini memasuki tahap paling agresif. Ini bukan lagi sekedar perang terbatas, melainkan mulai bergerak menuju konflik terbuka dengan resiko pelebaran di tingkat regional. Titik balik eskalasi ini bermula dari serangan sistematis yang diarahkan ke lingkar elit Iran. Dalam waktu singkat, 4 pejabat penting Iran dilaporkan tewas dalam operasi gabungan AS dan Israel. Sejumlah nama besar disebut menjadi korban, mulai dari Menteri Intelijen Esmail Khatib, tokoh keamanan senior Ali Larijani, sampai Komandan Basis Gholam Reza Soleimani. Terbaru juru bicara ARGC, Jenderal Ali Muhammad Naini juga dilaporkan gugur dalam serangan yang oleh Iran disebut sebagai aksi teroris pengecut. Serangan ini bukan semata penghilangan individu. Tujuannya adalah memutus rantai komando dan mengguncang moral internal Iran. Namun ironisnya dampak yang muncul justru berkebalikan. Teheran makin solid dan makin agresif. Presiden Iran bahkan menegaskan bahwa jalan mereka akan berlanjut lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama muncul laporan bahwa Amerika Serikat dan Israel mulai menimbang opsi yang jauh lebih berani, invasi darat terbatas ke wilayah Iran. Skenario ini mencakup kemungkinan pengerahan pasukan khusus untuk merebut atau menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara langsung. Sebuah langkah yang bila benar dilakukan dapat mengubah konflik ini menjadi perang terbuka berskala penuh. Namun sebelum skenario itu terjadi, gelombang serang udara terus diperkuat. Salah satu sasaran utama adalah kompleks bawah tanah ARGC di Qasem Island. Area ini dikenal sebagai jaringan terowongan militer yang berfungsi menyimpan rudal, drone hingga kapal cepat. Serangan dari pihak AS dilaporkan menghantam bagian permukaan, meninggalkan kawah besar di sekitar akses masuk terowongan. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Struktur bawah tanah yang telah diperkuat tetap bertahan. Tidak terlihat tanda kerusakan besar, dan sebagian besar akses strategis Iran diyakini masih aman atau dapat segera difungsikan kembali. Hal ini menegaskan satu poin penting, infrastruktur militer Iran memang dirancang untuk mampu menahan serangan modern. Eskalasi kemudian bergerak menuju target yang jauh lebih sensitif, yaitu fasilitas nuklir. Natanz Nuclear Facility dilaporkan ikut menjadi sasaran serangan udara. Lokasi ini merupakan pusat utama program nuklir Iran, tempat proses pengayaan uranium berlangsung. Serangan ke Natanz bukan sekedar operasi militer, tetapi juga sinyal politik yang sangat kuat. Dan seperti yang bisa diperkirakan, inilah pemicu kemarahan terbesar dari Iran. اگر دست به دست هم بدیم اسرائیل قاسم قادر نخواهد بود این جنایت. Sejak titik ini, konflik tidak lagi terbatas pada Iran melawan Israel dan Amerika, melainkan berkembang menjadi jaringan pertempuran yang jauh lebih luas. Inilah fase ketika Iran mulai memainkan kartu terkuatnya, eskalasi lewat proksi, serta serang multifront yang terkoordinasi. Dampaknya langsung terasa setelah wafatnya Ali Larijani. Alih-alih menciptakan kekosongan kekuasaan, Iran justru bergerak cepat.
Dalam waktu singkat, struktur kepemimpinan darurat dibentuk dan semua figur pengganti agar komando tetap berjalan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan memperlihatkan bahwa Iran telah mengantisipasi skenario terburuk, termasuk kehilangan tokoh kunci. Dampaknya jelas, tidak ada jeda, tidak ada kebingungan. Justru sebaliknya, serangan balasan diluncurkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Serangan ini kemudian menjadi bagian dari rangkaian lanjutan OTP-4, khususnya pada gelombang ke-71 dan ke-72. Pada fase ini, pendekatan militer Iran terlihat jauh lebih berlapis. Mereka tidak lagi bertumpu pada satu pola serangan, melainkan mengombinasikan drone, rudal balistik, serta tekan serentak ke sejumlah titik penting. Sasarannya pun meluas, bukan hanya Israel, tetapi juga instalasi militer Amerika di kawasan. Salah satu operasi yang paling mencolok adalah serangan ke pangkal militer gabungan AS Inggris di Diego Garcia. Aksi ini mengejutkan karena lokasi tersebut selama ini dianggap relatif aman dan berada di luar jangkauan langsung konflik Timur Tengah. Kemampuan Iran menjangkau target sejauh ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknologi rudal mereka, baik dari sisi jarak tempuh, ketepatan sasaran, maupun kekuatan hancur. Ini bukan sekedar aksi simbolis, melainkan pesan tegas bahwa tidak ada lagi wilayah yang benar-benar terlindungi. Sementara itu, tekanan terhadap Israel juga semakin terarah. Kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas riset nuklir Israel kembali menjadi sorotan setelah dihantam rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan udara. Ledakan di sekitar kawasan tersebut memicu kepanikan luas, mengingat Dimona dikenal sebagai pusat program nuklir Israel yang selama ini dijaga dengan sangat ketat. Tidak jauh dari sana, kota Arad turut menerima dampak besar. Serangan terjadi menyebabkan korban jiwa serta kerusakan bangunan dalam jumlah signifikan. Arad bukan sekedar kota biasa, tapi wilayah yang dihuni banyak ilmuwan dan pekerja yang berkaitan dengan fasilitas nuklir di Dimona. Hal ini membuat serangan ke Arad memiliki nilai strategis sekaligus dampak psikologis yang kuat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mempengaruhi rasa aman nasional Israel. Untuk pertama kalinya dalam konflik ini, wilayah yang sangat sensitif, baik secara militer maupun simbolis, terasa benar-benar rentan. Sistem pertahanan yang sama ini diandalkan belum mampu sepenuhnya menahan gelombang serangan yang datang berturut-turut tanpa henti. Lebih jauh lagi, pola eskalasi Iran, baik lewat proksi maupun serangan langsung, menunjukkan pergeseran cara bermain. Jika sebelumnya mereka lebih sering bergerak di balik layar, kini pendekatannya jauh lebih terbuka dan konfrontatif. Serangan ke berbagai titik termasuk yang menyasar kepentingan Amerika menjadi tanda bahwa konflik ini sudah melewati batas konvensional. Di titik inilah letak krusialnya. Perang ini bukan lagi tentang siapa yang memulai lebih dulu, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama di tengah tekanan multifront yang terus meningkat. Memasuki minggu keempat, dampak kerugian mulai terlihat dalam skala besar, baik secara militer maupun ekonomi, terutama bagi Amerika Serikat. Berdasarkan estimasi dari briefing Pentagon ke Kongres, biaya perang telah menembus lebih dari 32 miliar dolar hanya dalam kurun sekitar 26 hari. Dengan laju pengeluaran mendekati 1 miliar dolar per hari, konflik ini menjadi salah satu operasi militer paling mahal dalam waktu singkat. Setiap peluncuran rudal pencegat, setiap misi pesawat tempur, hingga kebutuhan logistik pasukan, semuanya terus menguras anggaran dengan kecepatan tinggi. Dari sisi militer, tekanan juga terus meningkat. Amerika Serikat bahkan telah mengerahkan lebih dari 1.000 personel tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Menjadi sinyal bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda mereda. Di saat yang sama, jumlah korban jiwa terus bertambah dari hari ke hari. Di Iran, lebih dari 1.400 warga sipil dilaporkan tewas dalam 3 minggu pertama akibat serangan udara. Secara keseluruhan di kawasan, total korban telah melampaui 2.000 jiwa. Di pihak Israel, korban jiwa mencapai belasan orang, meskipun jumlah korban luka jauh lebih besar akibat serangan rudal. Sementara itu, Amerika Serikat melaporkan sedikitnya 13 personel militernya tewas, ditambah sejumlah korban non-tempur. Angka-angka ini memang terus bergerak, namun satu hal tak terbantahkan, biaya perang ini tak hanya diukur dari uang, tetapi juga dari nyawa. Dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Pada tahap ini, konflik tidak lagi terbatas di medan tempur, tetapi juga merambat ke pasar energi global. Kenaikan harga minyak mulai memberi tekanan pada ekonomi Amerika, bahkan munculkan wacana pelonggaran sanksi terhadap Iran, sebuah opsi yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan. Kondisi ini mencerminkan pergeseran keseimbangan. Iran bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga memberi tekanan melalui jalur ekonomi.
Jika tren ini terus berlanjut, akhir konflik bisa berubah arah. Bukan kemenangan militer yang mutlak, melainkan kekalahan strategis di kubu Israel AS. Dalam perang berbasis daya tahan seperti ini, pihak yang sanggup bertahan paling lama justru memiliki peluang terbesar untuk menjadi pemenang.